wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ul qaddasallahu sirruhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala ya autadal ardi autadun arbaatun ya imamani ya qutbu ya fardu ya umanu aghithuni bi ghauthatin wangduruni bi nadratin warhamuni bi rahmatin wa hassilu muradi wa maqasidi wa qum ala qadai hawaiji inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala nabiyil khidir alaihi salam bi karamati bangsabah qaddasallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kalam suci Hadratus Syekh Pengrasa Abah pada pagi hari ini adalah sekitar tahun 2016 di Madrasah Sirna Rasa. Saya mendapat kalam suci ini. Beliau bersabda, panyakit teh ayatilu, gering teh ayatilu. Sakit itu ada 3. Ada maridul uqubat, ada maridul kifarat, ada maridul darajat. Ini kalam suci ini Pengrasa Abah menyatakan ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Yang pertama adalah maridul uqubat, sakit karena akibat. Mengerti oleh kita semua, ya, semua hampir pasti mengalami sakit, ya. Bahkan Abah juga pernah bilang dulu, Pak, Abah nggak pernah sakit, cuma Abah nggak pernah bilang kalau Abah sakit, ya, terima aja, karena memang dalam etika, ya, tidak boleh kita ini mengadu kepada selain Allah. Kalau kita mengadu kepada selain Allah itu namanya syikayah, dan kita secara tidak sadar berarti tidak menerima kepada ketentuan Allah. Sehat, sakit, susah, senang, itu semua sudah ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa rahimakumullah, yang pertama maridul uqubat. Maridul uqubat itu contohnya kita buka puasa nih. Buka puasa maklum kan, wah, semangat segala kabayang ayo bulan puasa. Ternyata makan bakso dulu nih. Makan bakso, wah, cawesna seabrek, kecapna setengah botol kecap. Cukana, wah, pokoknya luar biasa. Cabenya, pedasnya brek sampai 5 sendok, plok. Kita makan tuh. Nah, ikhwan wa rahimakumullah, pas sahur sakit perut. Sakit seperti itu namanya maridul uqubat. Apa? Sakit akibat dari, ya, perbuatan yang kita lakukan, ya, sakit yang dibuat oleh kita sendiri karena terlalu mengikuti syahwat perut. Maridul uqubat ini banyak. Misalkan kita naik motor nggak pakai jaket, nggak pakai pengaman, besoknya meriang, masuk angin. Itu maridul uqubat. Akibat dari apa? Aja dari masuk angin. Kemudian apalagi? Maridul uqubat sakit gigi. Karena tiap malam sebelum tidur nggak pernah sikat gigi, atau sikat giginya cuma seminggu sekali. Jadi di sini banyak kotoran, tidak dibersihkan, maka terjadi ulam, ya. Nah, itu terjadi maridul uqubat. Jadi sakit giginya diakibatkan dari
perbuatan kita yang tidak disiplin dalam menggosok gigi dan lain-lain lah, banyak ini maridul uqubat. Nah, ikhwan wa rahimakumullah, yang kedua ada maridul kifarat. Apa maridul kifarat? Maridul kifarat, sakit kifarat itu sabda para sahabat adalah Allah memberikan sakit kepada hambanya dengan tujuan untuk membersihkan dosanya. Kifarat itu menghapus, menghilangkan dosa. Yang terasa dosanya, yang tidak terasa. Maka salah satu fungsi ya dari penyakit apapun bentuk penyakitnya, misalkan gini lah, udah disiplin makan, ya kan, disiplin minum, disiplin tidur, olahraga juga bagus, kok masih kena sakit? Maka mari kita berbaik sangka, kita terima, tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Mungkin saja ini termasuk kepada maridul kifarat, sakit yang diberikan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya kan kita nggak sadar, ikhwan akhwat. Contohlah kita lagi jalan ke mall, kemana saja. Ini kalau yang cowok-cowok kan misalkan lagi jalan, pas kelirik ada perempuan cantik, bahenol nerkom. Pas dilirik, waduh, dan diteruskan lirikannya, diikuti dengan syahwat, itu dosa. Tapi kalau kita nengok, ngeliriknya tidak sengaja, tidak ada niat, kita melihat aurat, begitupun perempuan lihat laki-laki ganteng, cakep, wah bodinya maco banget, satu kali lirikan, tidak diniatkan oleh kita, itu mah tidak jadi dosa. Tapi lirikan kedua, ketiga, dan selanjutnya diikuti oleh syahwat, nah itu yang jadi dosa. Nadratul ula alaika wa nadratu tsani minka, kan gitu keterangannya. Pandangan pertama tamah bonus. Itu mah buat kamu, karena bukan keinginan kita, dari Allah. Nah, tapi ya kan, di sini Kang Sony misalkan nih, Kang Sony pecinta kesucian jiwa ya, di Malaysia kan. Nah, Kang Sony ini belum nikah nih. Kang Sony lihat perempuan demplon, ya pas nengok ke kanan, bodinya seksi, pakai bajunya ketat. Nah, pandangan pertama itu apapun yang terlihat, kemolekan, kedemplonan, nggak jadi dosa. Kita nggak niat, ya kan? Nah, ketika berkedip, truk pandangan pertama bonus, berkedip. Nah, kedua, ketiga, selanjutnya diikuti oleh syahwat. Waduh, belakangnya kayak gitu, apalagi depannya. Misalkan nih. Nah, maka itu menjadi dosa. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sadar tidak sadar, semua panca indera ini sering banyak terjerumus kepada dosa, ya. Maka penting semua panca indera dikendalikan oleh hati supaya senantiasa ada di rel ilahiyah. Siapa nih yang ketawa nih? Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, sama cewek pun demikian. Ketika seorang perempuan melihat laki-laki tampan, ya pasti kalau yang normal tuh syahwatnya seneng, ya. Kalau nggak senang berarti nggak normal, gitu. Nah, tetapi itu tidak mesti harus dilanjutkan, artinya dibiarkan liar. Maka kata Nabi, tundukan pandangan itu dalam rangka menjaga syahwat. Halo, Pak Nono, Teh Arla, Mei, dan lain-lain lah. Nah, ini yang kedua yang saya bilang apa? Tadi sabda pengarsa Abah, maridul kifarat. Jadi sakit atau penyakit yang diturunkan Allah kepada setiap hambanya. Yang kedua bertujuan untuk maridul kifarat, menghapus dosa, ya, membersihkan dosa. Jadi terima ketika kita menerima sakit, terima, ya. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini etikanya saya dengar langsung dari pengarsa Abah Awas. Ketika kita mengalami sakit kepala kah, sakit ping, apapun lah, itu sabda pengarsa Abah, 3 hari jangan dulu ke dokter,
ya. Jadi Teh Vingka Sri misalkan nih, sakit nih teteh, aduh liur, aduh nyeri cangkeng, sakit perut, apa saja. Nah, dalam rangka supaya menjadi kifarat, menghapus dosa kita, itu 3 hari kita jangan dulu minum obat, 3 hari jangan dulu ke dokter. Aduh gimana? Rara sakit. Nah, kesakitan yang terasa di badan kita, itu nanti yang akan membersihkan dosa. Sabar kita menerimanya. Dek pertama dikasih panas dingin, diam. Ya Allah, saya terima penyakit ini, semoga menjadi kifarat bagi dosa. Nah, ini ketika seorang hamba diberikan penyakit dan dia sabar, tidak menyalahkan siapapun dan apapun, itu dosa kita itu dipikul malaikat. Kalau diibaratkan beban, bluk, malaikat itu langsung membungkuk entah sabara puluh atau mungkin ratus juta ton, bluk, digendong malaikat. Nah, terus dia berjalan dengan penyakit itu mulai hilang. Apa tuh? Selera makan, betul kan? Nu biasa naraos tuang naon wae enak sama. Sekarang para rakyat makan ini pahit, makan itu pahit, ya. Cuma lihat uang jadi manis. Baik, iwan wa terimakumullah. Nah, yang kedua, ini yang ketika rasanya dicabut, dia masih sabar, blok, itu dosanya ditarik dari dirinya, digendong malaikat. Itu. Terus berjalan si penyakit itu. Sudah hilang rasa makannya, hilang kekuatannya, lemes kan? Lemes. Ngagoprak, itu bisa kumaha. Tetap sabar, menerima ini semua dari Allah. Ditarik lagi dari sana, blok, digendong malaikat. Singkat cerita, ketika deadline, masa habis, selesai Allah mentakdirkan, misalkan kamu samingweun gering, si A ini sebulan selesai. Nah, ketika habis masa Allah memberikan penyakit itu dan kita menerima dengan kesabaran, maka dosa yang tadi numpuk di gandeng malaikat itu dibuang ke laut. Kata para ulama, kalau kita mendengar itu beban dosa yang dibuang ke laut, wah, lebih dahsyat daripada tsunami. Tuh, gitu. Nah, sehat deui, jag-jag deui, bersih dosa tuh pada dicabut. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, berapa lama sekali lagi? 3 hari. Jadi ketika kita mau ngalami sakit 3 hari, jangan dulu berobat. Kalau sudah masuk 4 hari, boleh Abah bilang, sok ke dokter, sok periksa, rek meuli oskadon, namun riet dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan tamu, kata Abah. Jadi kalau datang penyakit ke badan kita, itu seperti tamu. Selama 3 hari ini, yang tadi kesehatan enak badannya dicabut, enak makannya dicabut, kekuatannya dicabut, itu sedekah kita. Ya, ditarik, disedot seperti datang tamu. Kalau kita ketamuan, ya, kita datang ketamuan nih, datang tamu dari mana saja, siapa saja. Selama 3 hari, tamu ini tidak boleh disuruh ngepel, disuruh kerja, biarin. Salami tilu dinten mah, ieu tamu sorabah suguhan. Kasih makan yang enak, ya semampunya tentu. Suruh minum, suruh tidur di kasur yang empuk, pokoknya dimanjakan. Nah, 3 hari ini kita memberi makan, memberi minum, memperlakukan dengan baik. Ini kita niat sedekah. 3 hari etikanya. Begitupun kita kalau bertamu ke orang lain, mohon maaf, reka dulu, reka batur. Bagusnya jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Hari weken. Baik. Nah, kalau udah 4 hari, sabda Abah baru tanya, punten manawi aya pikir saeunaon, mohon maaf Bapak, Ibu, Akang, Teteh, ini sudah 3 hari. Sorry ada yang masuk ya. Nah, sekarang keempat harinya kenapa masih di sini? Nah, keempat hari baru tanya, maksudnya ada apa? Gitu. Kalau selama 3 hari jangan lu ditanya. Kalau keempat hari boleh tanya, ada apa? Maksudnya apa? Nah, ikhwan wa terimakumullah, jadi 3 hari ini kita sedekah, ngasih makan, ngasih minum dan lain-lain. Begitupun penyakit datang ke diri kita, kalau belum lewat 3 hari, diam. Tarimakeun nyeri, perih, ti Allah tah merisihan dosa. Ya, mungkin bersihan hati tidak baik, curiga kepada orang. Ya, kalau kita ini mohon maaf, rawan ya.
mata ini rawan. Masuk pengajian saja bisa jadi dosa. Contoh ibu-ibu nih. Ada siapa nih ibu-ibu? Asyalatib misalkan, dia dari Jambi ya. Masuk Manakiban misalkan, pengajian. Kita duduk paling duluan atau di tengah-tengah. Datang ibu-ibu yang lain. Terlihat misalkan. Ada akhwat, ada ibu-ibu, teman perempuan yang lain. Make up-nya tebal banget. Wow. Ya, camerok. Ini, wah amu cuy. Awakna gede, segede alaihim. Lempang gudublag. Kemudian apa tuh? Kerudungnya nyengsol, tuh nyengsol. Kerudungnya miring. Di hati misalkan ada buruk sangka. Gitu amat sih pakai bedak. Apakah nggak bercermin kali ya? Gitu amat sih pakai kerudungnya jelek amat. Nah, itu bersihkan hati, itu dosa. Nah, dengan sakit yang tadi Allah berikan, kita terima dengan ikhlas, itu akan menghapus dosa-dosa yang seperti itu. Banyak lagi lah dosa-dosa dari panca indera dan bersihkan hati kalau tidak terdidik, ini menumpuk. Baik ikhwan akhwat, satu lagi, sebentar lagi saya sampai. Satu lagi ada yang disebut dengan maridud darajat. Apa maridud darajat? Maridud darajat adalah Allah berikan sakit, penyakit kepada hambanya dengan tujuan menaikkan derajat, membukakan hati, membukakan makom. Contoh, orang ini di hatinya masih ada kesombongan. Supaya derajatnya naik, supaya ada tawadu, ya, maka diberikan penyakit. Lewat penyakit itu dia payah, nggak bisa apa-apa. Yang tadinya sombong, yang tadinya adiguna kata orang Sunda, merasa diri gagah dari orang lain, egonya begitu kuat, begitu tinggi, dikasih penyakit, jadi lulus, jadi soleh. Atau menaikkan makom-makom apa saja, makom kewalian. Tetapi tetap kalau saya menarik kepada etika, kepada akhlak, ya. Jadi yang dimaksud maridud darajat, mengangkat derajat itu supaya lebih lembut jiwanya. Jadi derajat jiwa amarah supaya naik menjadi derajat jiwa lawamah. Derajat jiwa lawamah kasih lagi penyakit, naik lagi, dia terima dengan sabar, menjadi derajat jiwa mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Terus diasah, ya, diasah, semakin jinak, semakin lembut. Yang pada akhirnya adalah ketaatan kepada Allah zahiran wa batinan, siang malam sendiri, dan senantiasa patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maridud darajat ini diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, walaupun kita apa ya, pada dia jelema soleh, bager, itu ini, tapi kok gering. Ini bisa jadi Allah memberikan maridud darajat, menaikkan derajat kita supaya kita lebih lembut hati, ya, lebih peka rasa. Mungkin kita masih aya koret, dibere gering supaya jadi teu koret dan lain-lain. Baik ikhwan akhwat rahimakumullah, saya juga mendengar sabda para sahabat, rubbama sahhahul ajsam bil ilah. Terkadang badan kita ini, jasad kita ini akan bisa lebih sehat setelah diberikan penyakit. Jadi sebetulnya ikhwan akhwat, ketika penyakit diberikan itu untuk merestorasi, untuk nyerpis diri kita, ruh kita supaya semakin sehat, semakin kuat. Terimalah dan berbahagialah. Kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah, ya. Nah, inilah kalam suci Hadratus Syekh Pengarasa Abah pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, kondisinya saya di jalan karena mau ngambil H+165. Sebentar lagi sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya sambungkan dengan karomahnya, dengan hadirnya obat tetes H+165. Nanti saya akan posting, ya. Dengan adanya obat tetes H+165, Pengarasa Abah mengharapkan supaya para ikhwan ini jag golejag, kuat ibadah istiqomah.